dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Pak Mualimin Abdi. Pak Mualimin, ini kontroversi sampai ada isu bahwa Menteri Kumham Amir Samsudin mau menarik RUU ini dari DPR. Tapi saya telepon Pak Amir bilang saya tidak pernah punya niat menarik. Tapi wakilnya punya pernyataan yang berbeda. Kayaknya di Kementerian Bapak ada seranjang berdua, mimpi berbeda. Pertanyaan saya, apa yang diubah oleh RUU KUHP? Ini untuk publik agar juga tahu. Sekalian kita sosialisasi seperti apa hukum acara pidana kita ke depan tersebut. Yang sangat menentukan hak azazi orang-orang yang disangka melakukan pidana ataupun sudah terdakwa, bahkan sudah terpidana. Silakan. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama perlu saya klarifikasi dulu bahwa tidak ada dua komando. Bahwa ada dua, satu Pak Menteri, yang satu Wamen, tapi tetap dalam satu kesatuan. Kalau kemudian di media ada informasi bahwa utamanya RUU KUHP mau ditarik, saya kira itu perlu juga diklarifikasi. Dan saya sudah klarifikasi dengan Pak Wamen bahwa bukan itu maksudnya. Memang Bang Karni, saya tidak akan masuk ke substansi RUU KUHP-nya. Nanti ada tim pemrakarsanya. Namun yang perlu disampaikan adalah memang betul bahwa RUU KUHP itu inisiatif pemerintah. Tapi RUU itu sudah disiapkan juga sudah lama. Sudah sejak tahun 2000. Nah, pada saat tahun 2000 itu memang RUU itu sudah dilakukan seperti uji publik maupun studi banding yang cukup komprehensif. Kemudian pada tahun 2010 sampailah pada keinginan agar RUU KUHP itu dibahas di DPR, yaitu dengan memasukkannya ke dalam prolegnas. Jadi prolegnas 2010-2014. Nah, pada zaman menterinya Pak Patrialis Akbar, memang RUU itu sempat dikirim ke Presiden, kemudian karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, kemudian memang ditarik kembali untuk dibahas sebelum diserahkan kepada DPR. Baru pada zaman menterinya Pak Amir Samsudin, memang itu kemudian digulirkan dan sudah mendapat tanda tangan dari stakeholder atau para pimpinan lembaga yang memang memiliki kewenangan atau yang memang memiliki perintah atau surprise dari presiden itu. Nah kemudian sekarang Bang Karni, memang RUU itu baru dibahas kalau tidak salah 2 kali ya, dan sekarang sudah posisi di panja. Nah, kalau sekarang kemudian RUU itu menimbulkan berbagai masalah dan ada beberapa polemik, saya kira itu hal yang biasa. Nah, kemudian polemik-polemik itu saya kira masyarakat atau siapapun memang masih memiliki kesempatan sebetulnya. Memiliki kesempatan, memiliki hal yang sama untuk agar apakah RUU itu tetap pada RUU yang inisiatif pemerintah atau ada hal lain yang memang perlu ada perubahan-perubahan. Saya kira nanti kawan-kawan dari DPR juga bisa menerima masukan-masukan dari kawan-kawan. Nah, dengan menerima masukan-masukan itu masih terbuka luas, Bang Karni. Masih terbuka luas. Ya, yang terbuka luas ini apakah benar
RUU itu akan mempreteli wewenang KPK selama ini. Apakah benar bahwa penyelidikan dihapuskan dari RUU tersebut? Apakah benar bahwa penyadapan juga nanti akan melalui hakim pengawas? Ada berbagai poin. Ya mungkin nggak detailnya tim perumus nanti. Tapi sebagai orang yang membawa RUU itu ke DPR, saya kira Pak Muhalimin perlu menjelaskannya. Iya, memang betul di dalam RUU itu nanti tidak ada proses penyelidikan. Langsung ke penyidikan. Penyidikan, karena penyelidikan itu dianggap kalau menurut tim perumus itu adalah tindakan intelijen gitu ya. Tindakan yang memastikan bahwa seseorang yang sudah dilakukan penyelidikan itu memang sudah akan diteruskan ke proses penuntutan di pengadilan. Nah, inilah yang kemudian di dalam perjalanannya memang ini menjadi isu yang menarik. Penyelidikan bukankah sesuatu untuk memastikan apakah orang ini akan ditingkatkan ke penyidikan atau tidak? Artinya di penyelidikan bisa jadi orang yang kita selidiki tidak jadi kita jadikan terdakwa. Iya bisa, itu bisa. Oleh karena itu di RUU KUHP yang baru memang ada keinginan dari tim perumus agar seseorang itu yang telah dilakukan penyidikan atau patut diduga melakukan satu tindak pidana sudah pasti akan diteruskan ke tingkat penuntutan dan seterusnya. Itu idenya gitu ya. Namun sekali lagi Bang Karni memang kemudian di dalam perjalanannya inilah yang menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana kepolisian, bagaimana KPK akan melakukan satu tindakan pro justisia apabila tindakan penyelidikan itu kemudian dihilangkan. Ini yang menjadi pro kontra. Inilah yang saya bilang, yang saya katakan bahwa masih terbuka lebar, masih terbuka luas untuk melakukan perbaikan-perbaikan manakala pembahasan di DPR. Saya kira itu Bang Karni. Ya, tapi masa kerja baik DPR maupun kabinet sekarang hitungannya udah bukan hitungan hari lah, hitungan bulan. Jadi artinya kalau masih akan masukan yang dari tahun 2000, artinya belum firm juga dari Departemen Kumham. Ya, memang kita tetap menerima masukan-masukan dari berbagai pihak, Bang Karni. Tetap saja masih terbuka. Kita tidak targetkan dan kita tidak paksakan bahwa RU itu harus selesai pada periode sekarang. Apa pertimbangan dari pemerintah dalam hal ini menghapuskan penyelidikan? Dan apa pertimbangannya membatasi penyadapan? Apa pertimbangannya juga membatasi penyitaan, penahanan, dan saya kira nanti kalau teknis tim perumus gitu ya. Kalau kami dari Kementerian Hukum dan HAM memang yang memiliki kewenangan untuk hal-hal yang terkait bagaimana proses sebuah RUU itu dibahas, sebuah RUU itu diserahkan melalui prolegnas ke DPR. Saya kira itu Bang Karni yang sejauh ini yang Kementerian Hukum dan saya HAM. mau ke ICW, Tama S. Langkun. Salah satu pihak yang tidak setuju RUU itu diterusin. Apa keberatan Anda terhadap terhadap RUU tersebut? Ya sebenarnya ada beberapa hal yang kemudian kita anggap agak riskan kemudian kalau undang-undang ini tetap dibahas. Yang pertama kita bicara soal waktu tadi. Bang Karni kan juga sudah menyinggung. Ya. Waktunya kemudian dianggap relatif singkat. Artinya periode DPR akan segera berakhir dan kemudian dia akan melakukan pemilu. Dan kemudian kita juga harus lihat tadi, kalau betul misalnya dibuka kesempatan untuk perbaikan, kita harus lihat apakah kemudian komitmennya seperti apa. Kita lihat misalkan selama 3 kali persidangan, ini tanggal 27 November 2013, 5 Desember 2013, dan 22 Januari 2014, ya 3 kali yang terpantau, ini tidak sampai setengahnya anggota panja yang hadir. Misalnya tanggal 27 November itu hanya sekitar 13 dari 27, tanggal 5 Desember itu 10, dan terakhir yang 22 Januari itu sekitar 6 orang yang hadir. Nah,
Yang Nah, terakhir kalau soal hadir itu soal artinya telaten ya. Ya, artinya soal komitmennya, Bang Karni. Kita akan lihat nanti gimana, apa mungkin dengan kondisi yang seperti sekarang, konsentrasi yang masih seperti sekarang, dia harus pemilu dan segala macam, mungkin dibahas. Itu soal proses. Kemudian soal substansi, sebetulnya ada beberapa persoalan. Yang pertama jadi pertanyaan, kenapa harus KUHAP dulu yang dibahas? Bukankah kalau kita bicara soal sistem, kita harus bicara soal pidana material terlebih dahulu? Artinya harus KUHP-nya dulu baru kita bahas, kemudian masuk ke KUHAP-nya. Itu yang kemudian buat kita jadi pertanyaan. Nah, kemudian kita masuk kepada pointers-pointers, baik dalam KUHP maupun KUHAP, itu ada sejumlah catatan. Misalnya kalau kita mulai dari KUHP ya, dalam KUHP itu kita menilai bahwa Perumus tidak memberikan kriteria yang jelas, tindak pidana apa saja yang diatur dalam atau di luar KUHP. Jadi kita masih bingung. Ya, misalnya di situ masuk undang-undang korupsi dalam di dalam KUHP. Kemudian juga ada soal pencucian uang, tapi yang lain seperti narkotika dan segala macam kita juga nggak lihat. Artinya kan ini apakah kemudian mau kodifikasi atau mau seperti apa? Ini masih bingung. Kemudian kita juga lihat soal padanan misalnya dalam KUHP dengan undang-undang tindak pidana korupsi ya. Dalam catatannya misalnya ada pasal-pasal yang kemudian hilang. Ini KUHP-nya dengan undang tindak pidana korupsi. Jadi padanannya adalah KUHP, RUU-nya maksud saya. Kemudian dengan Undang-Undang 3199 Junto 2001. Pasal 2, pasal 3 itu kita tidak temukan padanannya. Ini kalau betul-betul misalnya Undang-Undang korupsi mau ditarik ke dalam KUHP. Itu hilang. Padahal kalau kita mencatat dari 735 putusan yang sudah inkrah, itu sekitar 68,43% itu pasal 3 yang dipakai. Jadi hampir setengahnya lebih. Ini yang kemudian kan jadi persoalan. Kenapa kok nggak ada nih pengaturan pasal 2, pasal 3? Kemudian kita lihat padanan pasal per pasal misalnya. Ada kita buat semacam seperti rakyat, mungkin nggak dimengerti pasal 2 dan 3 yang ada maksud pasal 2 apa? dan 3 itu pasal yang berhubungan dengan kerugian negara yang yang paling sering dipakai oleh KPK, kepolisian, termasuk kejaksaan dalam memproses Bang Karni. Jadi hampir 68%-nya itu pakai pasal itu. Nah sekarang pasal tersebut kita tarik ke dalam KUHP itu nggak ada, nggak nemu. Itu satu yang kemudian sebenarnya banyak sekali ya, tapi saya coba ambil yang poin-poin menurut kita agak sedikit krusial. Kemudian soal suap. Suap itu dia diterjemahkan dalam RUU itu di 3 pointers. Yang pertama itu soal perbuatan curang, kemudian soal jabatan, yang ketiga soal korupsi. Kita ambil contoh sekarang kasus Akil ya. Akil Mukhtar itu kan hakim. Hakim itu diatur dalam RUU, itu di pointers jabatan. Jadi hakim kemudian bisa dihukum karena suap, itu di dalam jabatan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian KPK bisa menangani kasus-kasus yang berhubungan sama hakim? Sedangkan hakim itu masuk ke dalam jabatan, kalau dalam KUHP. Sedangkan di dalam yang pointer korupsinya itu nggak ada. Harusnya di dalam KUHP, siapa yang menangani? Nah, kalau jabatan. Ya betul, ini jabatan di sini kan artinya kita akan lihat nanti kewenangan KPK kan hanya menangani soal korupsi saja, ya kan Bang Karni? Hanya korupsi. Nah sekarang klaster soal suap itu nggak masuk dalam delik-delik yang berhubungan dengan korupsi. Ini bicara soal sistematika, tapi dia diatur dalam pidana yang berhubungan dengan jabatan. Ini kan akan jadi soal ke depan, jadi nanti akan bingung. Jadi dengan kita ngomongin suap aja, itu akan bingung nanti jaksanya itu, atau polisinya, atau KPK-nya. Ini perbuatan curang, jabatan, atau korupsi. Yang mana yang mau dipakai? Kalau kemudian ini akan dijadikan norma. Kemudian juga yang lain misalnya Bang Karni, soal KUHAP-nya misalnya, ya tadi sudah disinggung juga soal penyelidikan. Kalau kemudian penyelidikan hilang, ini tentu yang kemudian harus banyak tanggal kewenangannya adalah bukan hanya KPK ya, tapi misalnya ada pajak, dia punya kewenangan nyelidik, kemudian misalnya PPNS yang kehutanan misalnya, itu kan kehilangan semua kewenangan. Nah pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah kewenangan penyelidikan buat KPK? Ya, kalau kita lihat dalam kewenangan KPK yang disebut soal penyelidikan itu di pasal 12 itu ada berapa pointers, misalnya soal tapi kan penyelidikan tadi dibilang itu urusannya Intel. Betul. Artinya betul. Undang-undang tidak akan mengatur. Betul. Silakan jalan sendiri Betul, tanpa ada aturan. Betul Bang Karni. Lebih gampang lagi kan? Betul. Sekarang pertanyaannya gini, kalau kemudian KPK melakukan penyadapan pada proses penyelidikan yang dibilang investigasi tadi, apakah itu masuk dalam criminal justice system?
Lah, Bukan jadi nanti KPK akan dibilang, oh ini perbuatannya melawan hukum, ini unlawful nih, bukan nggak melakukan proses hukum. penyadapan diatur lagi sendiri oleh RUU tersebut. Betul. Artinya kalau tidak menurut Betul. itu baru tidak bisa dipakai pembuktian. Betul, berarti penyidikannya nanti akan hilang. Jadi tahapan-tahapan kan sekarang kita lihat soal kerja-kerja KPK itu sebagian besar di tahapan penyelidikan dan ada beda yang sangat substansi. Kalau kemudian di KUHP itu bicara soal mencari perbuatan yang ini pidana atau bukan. Tapi dalam tindak pidana korupsi itu sudah mencari 2 alat bukti, itu level penyelidikan. Nah ini kan kemudian jadi prosesnya akan hilang. Dan Jadi beberapa artinya KPK tidak bisa memakai lagi hasil penyadapan tersebut sebagai bukti Betul. di persidangan. Betul. Kita Itu hanya lanjutkan. bergeser, Bang Sebentar Karni. lagi kita rehat dulu. Toyota Bombastis 2 berhadiah undian langsung nonton bola di Brazil. Grand Prize Lexus RX 270 serta hadiah fantastis lainnya untuk pembelian Toyota